Coba di Instagram sudah keluar belum? Sudah? Oke. Bisa komen gak ya? Comments off tulisannya. Komen off ya? Enable content. Bisa komen kah? Coba. Wait. Bisa. Itu ada. Oh, bisa. Agis bisa. Hadir. Oke. Tes suara jelas enggak semuanya? Bentar ya Kang, kok malah jadi. Siap. Oh ya, sip. Nah, nggak muncul. Muncul kok. Teteh di monitor di Instagram ya. Aku nggak bisa buka Instagram sih soalnya. Oh, oke. Iya, ada nih. Suaranya keluar kah? Teman-teman kedengeran nggak suaranya? Ntar nunggu agak rame ya. Oke. Masih pada di masjid kayaknya, belum pulang tarawih. Teh Erika suaranya kurang jelas pakai toa dong katanya Agis tuh. Masa sih nggak kedengeran? Sinyalnya kali di sana kurang oke. Ya dia kan ini lagi ngapel ya. Malam minggu. Coba aku pakai akun yang lain supaya bisa lihat live. Coba aku pakai akun yang lain supaya bisa lihat live. Sip. Orang di belakangnya kelihatan kan?
Apanya? Orang di belakangnya kelihatan. Biar itu lagi ngedit. Apanya? Biar itu lagi ngedit. Oh ini dia. Oke. Dua belas ya. Ketik itu dong. Love. Yang lagi love gitu. Supaya. Oke, jangan lupa teman-teman semua sebelum dimulai siapkan kertasnya, pensilnya. Kita akan bahas 5 soal malam ini. 5 soal kayaknya lama nih. Soalnya penjelasannya. Aduh. Biar sambil malam mingguan kan. Ya, yang jomblo ditemenin. Kalau di rumah aja malam minggunya mendingan belajar ya. Iya. Ya, yang jomblo ditemenin. Screen capture. Nah, sekarang pembahasannya foto kita kelihatan. Oke. Oh, di bawah ya soalnya. Iya. Supaya kalau lihat baca nggak aku gedein nih. Nah, sekarang pembahasannya foto kita kelihatan. Kok di layarnya nggak kelihatan, Kang? Kelihatannya mau di Iya, di layarnya nggak kelihatan. Nanti kalau di share screen. Kok kita nggak kelihatan ya? Iya. Oke. Aku lihat dari IG aja kalau gitu ya. Boleh. Nanti komentarnya di nonaktifkan dulu kali ya. Kayaknya menghalangi di Instagram tuh. Nanti kalau di share screen. Ini soalnya kok agak blur dikit ya, Kang, tulisannya. Blur ya? Oh, ketutup komen ya benar. Iya, ketutup komen. Nanti komennya nanti dihilangin dulu. Oh iya, bisa kok. Saya nggak bisa lihat. Menghalangi di Instagram. Ayo, mana nih para pejuang Nippers. belum pada kelihatan nih. Oh, ada yang baru join. Oke. Blur ya. Itu komen. Nanti komennya nanti dihilangin dulu.
Tunggu. Oke, dimulai saja teh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam para pejuang-pejuang Nippers. Semoga tahun ini teman-teman semua bisa lulus, amin. Kerja kerasnya, berjuangnya bisa terkabulkan tahun ini, lulus P3K maupun CPNS, amin. Live streaming di Lentera CPNS malam ini khusus didatangkan langsung dari mana? Yang kemarin sempat berjuang bareng di grup Telegram, padahal gak pernah kenal, tapi di grup Telegram bahas soal-soal yang sampai gototan-gototan ya. Dan alhamdulillah lulus semuanya. Dan kali ini kita akan berbagi untuk teman-teman semua. Semuanya soal-soal ini soal-soal yang biasa teman-teman bisa jumpai di browsing pun banyak. Akan tetapi perbedaannya kan kalau kita baca hanya sekilas saja gitu. Kalau misalkan dari video kan kita bisa coba untuk melihat pembahasannya seperti apa gitu. Bareng-bareng kita belajar ya. Untuk kelas privat batch 1 dan batch 2 untuk besok siapkan yang sudah Lentera CPNS tadi Mintara sudah udah kirim ke Telegram. Udah baca ke Telegram untuk besok persiapannya. Kenapa bisa pakai 2 device? Karena besok kita akan battle privat 1 dan privat 2. Yeay. Ya, nanti kita pakai code.it supaya kuisnya ramai-ramai. Real langsung di live, langsung skor langsung. Semangat semuanya. Oke teh, bismillahirrahmanirrahim. Silakan teteh. Barangkali teman-teman belum kenal gitu kan. Kalau misalkan saya kan kenal dari tahun kemarin-kemarin. Oke, perkenalan dulu, namanya siapa, kemudian kemarin keterima di CPNS mana, kemudian sebelum ke soal opening dulu deh buat motivasi teman-teman semua supaya teman-teman nggak cepat ngeluh pada saat pembelajaran, karena kan terkadang kan kita kalau misalkan belajar kan ada aja titik lesunya, bosannya gitu ya. Teteh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam semuanya. Dan teman-teman yang udah ikut join ya hari ini di live streaming. Perkenalan dulu ya? Ya, ada dong. Oh ya, sebelum perkenalan, jadi kalau misalkan teman-teman kemarin waktu pas opening Lentera CPNS, tes apa namanya tryout CPNS nasional yang bikin soal TIO-nya ya ini dia. Kayaknya kemarin kalau yang susah-susah ini dia yang datang nih. Oke, nama saya Erika Nur Amalina, atau bisa panggil Erika ya, Kak Erika, Mbak Erika, Teteh Erika juga boleh ya. Pokoknya yang penting nggak jauh ya dipanggilnya. Teman-teman, perkenalkan, saya itu alhamdulillah kemarin udah ikut berjuang ikut tes CPNS, tepatnya 2 tahun lalu ya, 2019 masuknya. Alhamdulillah di tahun 2020 berhasil lolos sampai dapat nih, alhamdulillah. Kebetulan saya itu daftarnya di Kuningan, Jawa Barat. Sama ya, sama Kang Gema, walaupun kalau Kang Gema kayaknya bukan warga lokal ya. Terlokal. Oke, alhamdulillah tahun ini diamanahkan, dikasih rezeki oleh Allah, keterima PNS-nya, walaupun masih C ya Kang ya. Siap, masih berjuang.
belum menghilangkan huruf C-nya di depan. Iya. Tapi insya Allah di sini kita mau bareng-bareng aja sih, sharing pengalaman, sharing ilmu. Bukan berarti saya atau Kang Gema atau yang di sini itu lebih daripada teman-teman di sini, enggak ya, kita semua sama, cuma mungkin cuma pengen berbagi pengalaman sama berbagi ilmu. Tuh, alhamdulillah malam ini dikasih kesempatan sama founder lentera.co buat live streaming ya. Kita bahas soal, setelah kemarin kita ngobrol-ngobrol, kita pengen bahas-bahas soal nih sambil santai aja, tapi ya nggak usah tegang. Oke, mungkin itu perkenalannya, Kang. Ya. Silakan saya Oh, ya katanya kok dulu waktu tahun berapa ya? Oh, berapa kali tuh gagalnya tuh ke waktu CPNS? Aduh, malu ya. Ternyata teman-teman, kalau saya ceritain tuh, saya tuh nggak mulus gitu jalannya bisa keterima tahun 2020 kemarin tuh. Sebelumnya soalnya saya juga pernah ikut CPNS tahun 2018. CPNS dosen, diceritain dong. Alhamdulillah, pengalaman ya tahun 2018 ikut CPNS dosen di Kota Bandung. Alhamdulillah ternyata belum rezekinya. Jadi pengalaman pertama ikut CPNS. 2018 itu udah CAT ya, Kang? Udah. Online. Dan Udah SKD dan SKB-nya itu online. Terus alhamdulillah tahun depannya masih bukan 2018, berarti yang dosen tuh 2017, Kang. Pas pertama banget lulus S2 kemarin tuh nyoba ikut, oh ada lowongan dosen nih, ikut, ternyata belum rezeki. Lalu tahun 2018-nya, tahun depannya tuh belum menyerah nih, masih ada kesempatan, umur masih, alhamdulillah masih muda lah ya, bisa ikut lagi. ikut lagi, oke. Tapi alhamdulillah juga cuma dapat pengalaman, ternyata belum rezeki juga tahun 2018. Tahun 2018 saya ikutnya CPNS guru. Kebetulan waktu itu ngelamarnya di kota Cirebon. Dan tahun kemarin tuh malah saya tahun pertama SKD-nya nggak lolos kayak tuh. Ada salah satu yang nggak passing grade ya. Oke, pengalaman pertama. Pengalaman kedua SKD-nya nggak passing grade, tapi karena banyak banget 2018 tuh yang nggak passing grade, jadi masuknya ke P2. Cuma kebetulan di formasi saya ranking satunya itu udah P1, jadi kawan tunggal gitu kan. Jadi berarti kayak punya saya juga P1. Iya, jadi ya udahlah, oke, terima kasih gitu. Ternyata tahun ini pengalaman lagi. Lalu alhamdulillah tahun kemarin 2019 ikut lagi CPNS-nya, dan alhamdulillahnya tuh ada di kota saya, bukan kota ya, kabupaten, di Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah SKD-nya lolos, passing grade semua. Terus alhamdulillahnya lagi kepanggil SKB, akhirnya setelah 2 kali ikut CPNS nggak pernah masuk SKB, alhamdulillah ikut, dan alhamdulillahnya lagi pas integrasi ternyata lolos satu berkas. Jadi perjalanan saya tuh lumayan panjang ya. Luar biasa. Ternyata Allah tuh punya rencana yang terbaik buat saya gitu. Akhirnya keterimanya alhamdulillah tahun ini, Kang. Alhamdulillah bisa bareng ya, bisa kenal. Mungkin kalau saya keterimanya 2017 nggak akan kenal sih. Nggak akan bikin soal ya. Oke, terima kasih Teteh. Mudah-mudahan ilmunya bisa diterapin di Lentera CPNS ya. Bantuin teman-teman semua, teman-teman kita semua yang masih berjuang, nanti kita bareng-bareng punya NIP. Oke. Di Instagram gimana? Ada yang ini nggak? Ada yang muter-muter, sinyal. Coba keluar dulu sinyalnya. Jangan-jangan nyangkut nih sinyalnya nih. Karena di sini lancar ya? Di sini lancar sih, alhamdulillah, cuma emang nggak kelihatan nih komennya, ketutup sama itu ya? Nggak bisa komen. Oke. Suaranya kayak Reka kurang jelas. Teteh pakai handsfree. Oke, sebentar ya. Iya. Dimatiin dulu itunya, videonya, atau barangkali mau. Ada tapi? Ada sih, sebentar ya. Tinggal di. Matiin dulu aja videonya.
Kedengeran nggak, Kang? Ya, kedengeran. Oke. Oke. Berarti Teman-teman kedengeran nggak suaranya? Kalau tadi kurang jelas ya. ya. Mang Gema jelas emasnya. Kang Gema jelas banget Jelas suaranya, khas pisan. Khas suara nih. Gema sih jelas banget suaranya. Khas Cirebon. Ada Cirebon Raya. Oke. Siap ya, Teh ya? Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Gema X Erika. Battle nggak ya? Jangan deh. Aku takut kalah. Aku malam ini akan mengetes Erika, Teh Erika, mengetes tentang soal matematika. Biasanya ini karena kita nggak bisa memprediksi ya soal dari P3K yang akan keluar tuh bagaimana, karena kan kalau CPNS kan kemarin ada bayangan gitu ya. Ya, tapi nggak apa-apa sih untuk P3K ini coba belajar aja tipe soal yang bagaimana aja. Soalnya pokoknya semuanya hajar total aja. Makanya saya bingung nih dibuat judulnya nih, mau TIU tapi barangkali di P3K bukan ada TIU, adanya mungkin sama gitu ya bahasannya tapi namanya berbeda kan bisa jadi gitu kan. Banyak yang bilang skolastik, sama ada juga yang bilang seperti itu. Tapi intinya apapun itu soalnya untuk nanti kita akan coba untuk meraciknya. Widih, keren banget kan meraciknya kan. Untuk bisa diberikan teman-teman semua. Aku akan share soal dan komennya akan disable dulu. Teman-teman kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, nanti tanyakannya setelah pembahasan ya. Soalnya nanti mengganggu tampilan dari soal sih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan susah ya, Kang. Bohong banget kan? Padahal dianya mah bisa. Oh, enggak lah. Oke. Kelihatan? Teteh lihatnya di Instagram Teteh. Karena nggak akan kelihatan di laptop. Karena saya nggak share screen di Zoom-nya. Oke, ada Kak. Ada? Oke ya. Belum muncul ya? Belum muncul ya? Nanti nunggu muncul dulu di Instagramnya. Iya, belum. Oke, mana? Masih gambar rumah. Itu dari muncul. Oh iya, itu kecil ya. Lihat tuh. Oh, apa nih? Udah mulai nih? Udah kelihatan udah? Langsung aja mulai. Udah kelihatan. Kebaca kan soalnya ya? Iya, kebaca. Oke, kalau kebaca. Nggak ya, sambil. Cara aku baca dulu ya. Oke, nomor 1. Sebuah bangunan dapat diselesaikan oleh 9 pekerja dalam waktu 20 hari. Namun, karena bangunan akan dipakai untuk kegiatan amal, bangunan tersebut harus selesai dalam waktu 15 hari. Berapa banyak pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bangunan dalam waktu 15 hari?
Jadi soal nomor 1 tuh dipercepat gitu mungkin ya, supaya si bangunan itu cepat-cepat untuk selesai. Nah, menurut Tete ini nomor 1 ini termasuknya senilai atau berbalik nilai? Kalau yang aku baca nih ya, karena dia berbanding terbalik, artinya kalau misalkan di sini kan katanya kalau 20 hari butuh 9 pekerja, terus berapa banyak yang dibutuhkan kalau waktunya jadi 15 hari. Nah, kita kalau misalnya lihat dari pilihannya nih ya Kang, pilihannya semuanya lebih dari 9. Berarti ini berbalik terbalik, makanya dia menurut aku ini berbalik nilai. Karena berbalik di antara satu yang lain. Oke, aku siapin dulu pensilnya. Set. Oke. Berbalik nilai berarti ya nomor 1 ya? Berbalik nilai. Ya, berbalik nilai. Kok gitu sih jadinya tulisannya? Malum aku tulisannya jelek. Berbalik nilai. Nah, kalau berbalik nilai ini gimana Teh? Ininya, rumusnya. Ada cara cepat nggak kalau untuk menyelesaikan soal yang berbalik nilai ini? Nah, kebetulan aku pakai cara cepat nih Kang, nggak pakai cara yang itu, jadi langsung. Punya cara sendiri berarti ya? Pakai cara cepat. Karena kan teman-teman di sini kita nanti kalau pas tes CPNS sama tes P3K itu kan online dan di waktu ya. Jadi bagaimana caranya? Caranya boleh berbeda. Yang penting cara yang paling hemat waktu. Dan yang penting juga caranya benar sehingga dapat jawabannya benar. Ya, kalau untuk soal ini waktu kemarin SKB tuh muncul nih soal kayak gini ya Kang. Iya sih? Iya sih ingat, tapi udah keluar dari itu. Aku kan itu kan apa namanya waktu SKB kan nulis banyak banget tuh di buku-buku, ada masih bukunya ada. Jadi kalau udah gitu, aduh ya Allah. Lanjut. Oh iya, oke. Jadi berbalik nilai ya. Berbalik nilai aku pakai cara cepat nih Kang. Ya. Karena ini yang ditanyakan jumlah orang dan jumlah orangnya itu di waktu yang baru ya. Kalau yang di awal tadi 20 hari, ini 15 hari, jadi rumusnya adalah kalau aku jumlah orang baru atau JOB sama dengan jumlah orang yang baru ya yang ditanyakan sama dengan terus jumlah orang baru sama dengan waktu yang lama dibagi waktu yang baru. WL gitu aja ya. Dibagi waktu yang baru. Dikali jumlah orang yang lama. Jumlah orang Jol. Iya, Jol. Masukin. Enggak panjang ya. Iya. Oke, masukin angkanya. Ya. Tadi waktu yang lama itu berarti bukan waktu yang paling lama ya, tapi maksudnya waktu pertama soalnya. Yang dikerjakan soal pertama gitu ya. Yang disebutkan di soal itu waktu pertamanya adalah 20 hari. Berarti 20 dibagi waktu yang baru. Waktu yang baru itu waktu yang kedua ya, yang disebutkan di soal yang kedua itu kan 15 hari yang ditanyakan. Berarti 20 per 15 dikali jumlah orang yang lama atau yang pertama tadi kan 9, itu dikali 9 gitu ya. Jadi begini gimana? Nah, itu ada yang bisa disederhanain ya Kang? Ini tah kita pakai ini warna beda supaya membedakan. Warna hitam 9 ya? Iya. Dengan 15. Iya, betul. Dibagi berapa tuh? Dibagi 3 ya. Ini 5, ini 3. Iya, betul. Terus 20 dibagi 5 juga bisa langsung ya? Ya, 20 bagi 5, 4 ya. Hasilnya 4. Jadi 4 dikali 3. 12. 12.
pekerja. A. Berarti nggak ditambahin sama 9 pekerja nggak teh? Enggak, kan yang ditanyakan berapa banyak pekerja yang dibutuhkan, bukan berapa jumlah tambahan pekerja yang dibutuhkan. Oh Kita gitu. lihat dulu Berapa pertanyaannya. banyak pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bangunan ya? Berarti beda pertanyaan akhir beda juga ya penyelesaiannya ya? Iya, betul. Oke. Kalau misalkan ada berapa tambahan, berapa orang yang perlu ditambah. Keseluruhan gitu ya atau mungkin ya. Berapa keseluruhan pekerja gitu kali ya kalau misalkan ditambahin sih ya. Iya, bisa. Tapi biasanya sih kalau di soal itu munculnya berapa jumlah tambahan pekerja biasanya. Pekerja tambahan. Pekerja tambahan yang dibutuhkan. Nah, kalau itu berarti dijumlah sama jumlah pekerja yang sebelumnya gitu. Berarti jawabannya A. Oke. Iya, betul. Yeay, lanjut nomor 2. Aku kira ini dulu ke warna merah. Oke, nomor 2 siap? Oh, iya, oke. Oh iya, belum kelihatan. Oh iya, betul. Pak Tatang adalah seorang anggota TTU di Sekolah Menengah Atas Budi Utomo. Pak Tatang sanggup mengetik sekitar 1.500 kata dalam 60 menit. Jika Pak Tatang mendapat tugas dari kepala sekolah untuk mengetik berkas sebanyak 18.000 kata, maka berapa jam kira-kira Pak Tatang dapat menyelesaikan tugas tersebut? Ini katanya sampai dihitungan juga ya. Gini teh, apa nih? Rajin banget nulis katanya. Oh, nah aku hitung dulu ya. Iya. Oke. Kalau aku, ini kan nih di soalnya Kang, katanya Pak Tatang itu sanggup mengetik 1.500 kata dalam waktu 90 menit. 90 menit jika Pak Tatang mendapat tugas ini 18.000 kata, maka berapa jam kira-kira Pak Tatang menyelesaikan tugas tersebut? Nah, kalau misalkan di sini kan opsinya jam semua ya, berarti keterangan tadi yang di pertama itu diubah ke jam. Kan itu 60 menit. Berarti 1 jam ya? Ya, berarti per jamnya Pak Tatang itu bisa mengetik 1.500. Jadi 1 jam sama dengan 1.500 kata. 1 jam sama dengan 1.500 kata. 1.500 kata. Yang ditanya sekarang adalah kalau 18.000 kata. 18.000 berapa jam gitu kan ya? Berapa jam? Berarti kalau per jamnya 1.500 berarti tinggal dibagi ya. 18.000 dibagi 1.500. 1.500. Untungnya ininya udah 60 menit ya. Jadi nggak susah ya. Iya. Kalau misalkan nggak 60 menit juga gampang kok. Diubah ke jam. Biasa sekali. Dibagi. 0. Bagaimana nih? Dicoret. Disederhanakan nolnya. Oh, tar. 2 kan di bawah, 2 di atas. Nah, ini berarti 0 coret. Berarti 0-nya coretnya ya 2 ya berarti ya? Iya. Sisa 180 bagi 15. Berapa? Berapa coba? Berarti 6, bener nggak? 12. Maksudnya nguji aja, nguji. Ya benar 6, tapi belum dikali 2 gitu maksudnya. Iya gitu. Berarti 180 bagi 15 itu ya? Iya betul. 180 bagi 15 adalah 12 ya. Jadi jawabannya berapa jam tuh? 12 tuh artinya 12 jam ya? Iya. Kerjanya 1.500, maka jawabannya apa tuh? D ya? D, 12 jam. Oke. Teman-teman paham nggak? Aku aja salah nih. Oke, ini yang nomor 2 ini barangkali teman-teman nggak paham, diulang lagi nanti insya Allah direkod deh. Mudah-mudahan nggak gangguan. Oke, nomor 1, nomor 2 selesai. Kita coba ke nomor 3 teh. Oh, lupa ya. Tadi harusnya pas pertama kali ngerjain itu di waktu mulai jam berapa gitu. Kita 51 berapa menit ya? Terus gak apa-apa. Maksudnya efektif nggak nih pakai cara ini gitu. Oh. Kayaknya enggak, kalau misalnya gini kan emang diterangin deh pasti ngulur waktu. Iya betul. Terus nggak apa-apa, oke lanjut.
sama berapa? Oke, nomor 3. Pak Nah. Rudi memperkirakan dapat menyelesaikan pembangunan lembaga pelatihan dalam waktu 11 bulan dengan 96 pekerja. Jika Pak Rudi ingin menyelesaikan waktu 8 bulan, berapa pekerja yang dibutuhkan? Mana tuh Teh? Nah, ini hampir sama ya kayak tadi yang nomor 1. Berarti ini berbalik nilai? Iya, berbalik nilai. Gimana caranya? Berarti jumlah orang apa? Jumlah orang baru sama dengan job. Salah di sini malah nulisnya. Ntar dulu. job sama dengan WL per Job sama dengan waktu lama bagi waktu baru ya. Ya, betul. Dikali Dikali jol. ya, betul. Cari jol. Masukin waktu lamanya berarti 11 bulan ya. 11 ya. 11 per 8. Berarti pakai cara job ini kita bisa ini ya, bisa apa namanya? Bisa memprediksi kemudian ini maunya gimana gitu kan, gampang kan, WL WB jol gitu kan. Itu kan ada apa namanya? Ada triknya. Iya, betul. Itu cara cepat sih. Tapi khusus buat jenis soal kayak gini ya, buat berbalik nilai dan yang ditanyakan tuh jumlah pekerja baru, bukan jumlah pekerja tambahannya. Oke. Berarti ini ya ada gangguan sedikit. 96 dengan 8. 12 ya. Betul. Tinggal Ya, 11 kali 12 ya. Nah, ini aku punya cara cepet nih, cara perkalian 11 sama puluhan. Iya. Cara cepatnya adalah kalau misalkan di sini kan 11 dikali 12. Ini cara cepatnya khusus buat perkalian 11 dikalikan dengan puluhan ya. Artinya dengan yang dikalikan 2 digit. Di sini kan pengalinya itu 12 ya. Karena ini khusus buat perkalian 11. Nah, untuk kalau misalkan perkalian puluhan kali puluhan hasilnya berapa digit kan? Gimana? Puluhan sama puluhan? Puluhan sama puluhan hasil kalinya itu berapa digit? 3. Iya, betul. Untung bener. Gak malu-maluin. 3. Jadi ada 3 kotak nih. 3 kotak. Nah, kotak pertama itu diisi oleh angka pertama dari puluhan pengali 11. Ini kan pengalinya 12 ya. Berarti angka pertamanya itu berapa? 1. Jadi taruh angka 1 di depan. 1. Angka 1 di depan. Lalu di kotak terakhir, digit terakhir itu tulis digit terakhir dari pengali angka 11 itu. Paling terakhir ya? 2 ya? Iya, kan 2 ya. Nah, 2-nya simpan di belakang. Yang paling akhir, digit terakhir. Nah, yang tengahnya ini penjumlahan dari angka pengali 11. Dikali 12 berarti jumlah dari 1 tambah 2, tengahnya 3. 3. Berarti tengahnya hasilnya 3. Berarti depan tambah belakang aja ya? Iya, betul. Depan tambah belakang itu untuk isi yang tengah. Yang depan diisi depan, yang belakang diisi belakang. Jadi coba berapa? 132. Iya, betul. Coba dicek pakai kalkulator, bener nggak? Oh, bener. Nggak usah dilakukan lagi. Ini nah. Buat perkalian 11 ya. Jadi jawabannya apa tuh? A. Jawabannya A. Itu bagus banget itu caranya tuh.
bagus banget untuk untuk diterapkan. Ya, kalau misalkan lihat soal nomor 3 Teh, sebenarnya mah gampang banget ya. Maksudnya dengan 11 kali 12 tuh hanya di paling belakangnya aja. Angka 2 kan nggak ada lagi ya, A, B, C, D, E kan udah nggak ada Iya, lagi tuh angka 2 betul. ya. Udah aja pasti Iya, juga 11 kali 12 pasti Dua. belakangnya 2, iya. Jadi nggak usah itu menghemat waktu supaya nggak dihitung semua, lihat angka paling belakangnya aja ya Teh. Benar. Itu kalau misalkan cara cerdas banget tuh buat menghemat waktu ngeliat dulu optionnya. Ternyata optionnya itu yang akhirannya 2 itu cuma pilihan A ya udah Mm. kecuali B, C, D, E-nya 2 misalkan semua. nah terus pengecup semua nih angka depannya 1 semua ini udah bener nih angkanya depannya 1 semua. Terus nah cuma di akhirnya tuh angka 2 cuma 1 ya pilihannya gitu ya udah pasti gitu. Soalnya kalau ada yang 2 lagi berarti butuh dibuktikan ya kalau kayak gitu ya kayak tadi perkaliannya. Perlu pembuktian. Aku juga dapat cara ini dari dosen aku loh. Woi, luar biasa. Bu dosen dapat Luar cara biasa. dari Pak dosen. Biasa dosen aku. 4, siap? Cara-cara seperti Oke. Oke, Lanjut lagi ya. 4 lanjut. Lihat di monitor Instagram nomor 4. Ajis adalah seorang karyawan. Ia dibayar 10.000 per jam. Ia bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore berarti ya? Dengan istirahat selama 1 jam buat sholat misalkan kan. Kemudian ia akan dibayar tambahan 50% per jam untuk pekerja lebih dari jam 17.00. Jika ia memperoleh 110.000 pada hari itu, jam berapa Ajis pulang? Ya, padahal sih kalau pulang ya pulang aja Teh. Iya. Oh iya. Sok, silakan. Ingat, ini ada istirahat selama 1 jam. Kalau misalkan istirahat selama 1 jam, berarti dia nggak terhitung kerjanya. Jam 17 tambah 2 jam. Ini 19 ada. Oh iya ada. Coba, berarti pertama gimana nih Teh? Pertama kita ini kan kita hitung dulu atau kalau misalkan ya nggak apa-apa lah hitung dulu sehari itu dia kerja berapa jam. Dia ditulisnya tuh dari jam 8 sampai jam 17. Kita coba dulu ya, Berarti jam berapa 8 sampai jam 7. Ininya jangan hitam sih. Merah. Merah di hati. Lama waktu bekerja berarti tulisannya. Berarti lama waktu bekerja ya? Sama dengan 17 dikurangi 8 ya, berarti berapa bulan ya? Lama waktu bekerja. Soalnya kalau nggak besar tulisannya takut nggak ini. Nggak kelihatan. Berapa? 9. 9. Bener nggak? 9 jam. Langsung aja berarti dikurangi dengan 1 jam Teh. Nah, tadi kan katanya dia dibayarnya per jam. Terus ada istirahat 1 jam. Berarti dari total dia kerja 9 jam itu, waktu kerja efektifnya dia itu hanya 8 jam. Berarti yang dibayar oleh kantornya itu cuma 8 jam. Iya. Dan tadi katanya per jamnya itu 10.000. Berarti 8 dikali 10.000 ya? Iya, berarti lama waktu bekerja 8 jam dulu ya. Jadi nanti kalau teman-teman lihatnya kenapa kok 8 ke 17 kan harusnya 9. Ingat nih, ini ada yang 1 jam dia berhenti dulu, ya makan dulu, sholat dulu atau apa gitu kan. Jadi totalnya 8 jam nih. Kemudian tadi 8 jam dikali karena per jamnya 10.000 ya. Jadi 80.000. Kemudian apa lagi? Lalu hasilnya 80.000 ya, itu berarti penghasilan utama ya. Soalnya dia pas pulang ternyata nggak segitu dapat uangnya lebih ya. Berarti dia ada lembur. Nah, terus katanya dia bakal dibayar tambahan 50% per jam. Berarti 5.000 ya? Iya, 5.000 ditambah penghasilan utama. Penghasilannya per jamnya kan 10.000. Karena dia dapat tambahan 50%, berarti uang lemburnya per jam itu berapa? 15.000. Oh, tambahin dari yang pertama ya? Pertama plus 50% tambahan ya? Iya, betul. Oh iya, tambahan berarti lembur itu sama dengan 10.000 ditambah tambahan lembur.
10.000 tambah 5.000 Mm-mm. sama dengan 15.000. 15.000. Terus? Oke. Ini catat ya, 15.000 itu dalam kurun per jam. Per 1 Iya. jam itu berarti dia dibayar 15.000 ya, kalau Iya. lebih dari jam 17. Mm-mm. Terus dia tadi ternyata bawa pulang uangnya tuh 110. 110.000 hari itu. 110.000 berarti dikurangi penghasilan utama tadi sebelum ditambah lembur kan 80.000 ya. Mm-mm. Berarti 110.000. Berarti maka uang lembur itu sama dengan 110.000 kurangi 80.000. Uang lembur 110 ya, Iya, dikurangi kurangi 80.000. 80.000. Berapa? Hasilnya berapa tuh? 30.000. 30.000. 30.000 berarti dia tambahannya. Berarti 30.000 tuh hanya 2 jam ya, Teh ya? Nah, iya. Tadi kan per jam 15.000. Mm-mm. Berarti dia lemburnya 2 jam. 2 jam. Berarti Kalau lemburnya ditambah jam pulangnya dia itu jam 17, berarti 17 tambah 2 jam. 19 ya? Hasilnya Berarti 30.000 dibagi, kita aja kali ya, 15. Sama dengan Ya. 2 jam gitu aja lihat tambahannya ya. Ditambah Iya, dengan 2 jam. pertamanya 17. 00. Berarti 19.00. Oke. Bener nggak? Kayak gitu? Iya, betul. Jadi jawabannya 19 tuh pilihannya apa tuh? A ya? Oh, Iya. A lagi ya? Ini Iya. jawabannya A semua nih. Kalau hitung kancing A semua benar. Mending kalau kancingnya pas. Iya, benar. Ini kebetulan ya teman-teman. Betulan 2 jam Hitung 17. ngitung kancing itu kalau misalkan udah mentok aduh nggak ketemu udah ngitung. Pokoknya mah kalau tes semuanya harus 100% dijawab. Iya, betul. Nggak boleh ada yang dikosongin karena nggak sistem minus kok. Ya. Tadi ada yang nanya nih. Apa nih? Itu 15.000 dari mana? 15.000 itu dari pertama dibayar 10.000 ditambah lagi lembur 50% dari 10.000 jadi 15.000. Tuh, 15.000 itu dari situ tambahan lemburnya. Iya. Oke. Uang utama ditambah 50% kali uang utama. Berarti 10.000 ditambah 5.000 sama dengan 15. Jadi uang yang 10.000 mah dia nggak hilang karena kan di itu mah jatah Iya. dia kan per jam. Ini kan berarti kan tambahan 50%. Kayak kita aja kalau misalkan lembur ya uang yang sejamnya tetap, terus yang 50%-nya tambahin. Itu yang 50% tuh berarti kebanyakan teman-teman ini malah dikalinya yang 5.000 aja kebanyakan karena nggak lihat yang 10.000 kan kasihan juga kan, masa ya uang utamanya nggak dibayar kan, lebih baik nggak lembur katanya kan. Iya, masa jadi setengahnya ya kan ya? Ngapain lembur ya? Nggak bisa. Oke, nomor 5. Oke, Aku hapus dulu nih, hapus dulu ininya kotretannya. Barangkali menghalangi. Nomor 5, sudah terlihatkah? Oke, udah. Sebuah warnet menerapkan tarif 4.500 per jam dan berlaku proporsional dengan perhitungan per menitnya. Bila konsumen membayar 11.625, berapa lama konsumen tersebut di warnet? Murah banget ya, 11.000. Oke. Gimana tuh, Teh? Malah ibu-ibu. Iya, betul. Nih, sekarang udah ketemu jawabannya. Jawabannya setelah aku hitung. Oh iya nih. Jawabannya udah ketemu. Cepet banget ya. Jadi aku harus gimana nih? Itu otak aku langsung meleleh nih. Ya gimana sih ini kok ini yang kalau ada yang gini-ginian tuh aku sebenarnya malas banget nih kalau ada yang 625 kayak gini tuh. Aduh, kenapa sih nggak digenapin aja tuh soal tuh? Ya. Ada oh gitu. Ya. Nanti nilai TIU-nya berapa? Kalau CPNS TIU tuh maksimal kan 175 TIU tuh ya? 280. Emang TKP? Ih, kan tahun kita tuh maksimal 75 tau.
TIU itu kan 30 soal. Passing grade-nya Oh, 80. enggak, cuma 35. Yang 30 apa coba? TKP sama TWK 35. TIU 30 kan? Enggak. Oke. Oke lah, next lah. Pusing gue liatin. Oke, kita bahas nih ya. Ya, Nomor 5, itu katanya dia tarifnya itu per jam. 4.500 per jam. Dan berlaku proporsional dengan perhitungan per menitnya. Jadi kalau misalkan kurang dari sejam, dia proporsional per menit gitu. Oke. Terus katanya dia hari itu bayar 11.625. Berapa lama kalau pemain tersebut diwarna? Oke. Kita lihat dulu pilihannya ya. Ya. Pilihannya semua 2 jam, kecuali menitnya ya. Berarti kita carinya menit ya? Sekarang jawabannya pasti 2 jam, karena 2 jam dikali 4.500 itu kan 9.000 ya. Tinggal nyari sisa ya? Iya, tinggal nyari sisa. 11.625 dikurangi yang 2 jam tadi. 9.000 berapa tuh? Gimana dulu nih? Kok ngotaknya cepet banget sih? 4.500 Oke, 4.500 kalikan 2 itu udah pasti 9.000. Karena proporsional. Kemudian 11.625 dikurangi 11.000 selisihkan. Ya, berapa selisihnya berarti? Tahu kalkulator aja lah. 2.000 depannya pasti. 625 rupiah. Ini selisihnya ya. Oh, itu sih soalnya sih nol semua sih belakangnya ya. 2.650. Terus 625. 625. Astagfirullahaladzim. Ini dia beneran bayar pakai kayak gini apa gimana? Emang 25 perak masih ada ya zaman sekarang? 20 perak sih udah ada kayak. Masih aja bahasinnya. Orang tadi aja patang aja nggak dibahas itu yang ketikannya. Oh gitu ya. Oh ya betul. Oke. 25. Terus? Nah sekarang karena dia proporsional, berarti kita hitung dulu per menitnya ya. Tadi dia 4.500 per jam, berarti kita ubah jadi menit. Kalau 1 jam berapa menit, Kang? 1 jam 60 menit. Berarti 4.500 dibagi 60 berapa tuh? 4.500 dibagi 6. Ini mau cari apa nih kalau misalkan dibagi 60 tuh? Masih per menitnya ya? Iya. Oh, nih teman-teman nih untuk mencari ini. Sini aja untuk mencari biaya per menit ya. Iya betul. Per menit. Tuh tulisannya tuh. Nah, udah gitu aja. Oke. Terus 4.500 bagi 60. Berapa teh? Hasilnya itu adalah 75 rupiah per menit. 75 rupiah per menit. Betul. Nah, sekarang per menit. Murah banget ya. Sih ada yang 75 perak. Ada. Ini yang bikin soal siapa nih ngerjain? Iya. Bikin soal. Ini dia ke warnetnya tahun 2000-an. Iya. Berarti tinggal 2625 dibagi 75 atau gimana? Iya, betul. 2625 dibagi 75. Tuh, tinggal dibagi 2625 bagi 75. Kalkulator aja Mas supaya cepat. Oke. Nanti kan pasti nggak bisa pakai kalkulator, ayo. Iya. Sempoa harusnya. Bener. Pasti belakangnya angkanya kalau itu kan 26 bagi 262 bagi 275 belakangnya harusnya angkanya 5. 5 cuman yang C dan E doang kan? Kalau enggak C E berarti kan. Tinggal sekarang 35 atau 45. Betul nggak? Ada cara untuk menentukan gitu nggak sih supaya boleh, benar bisa. Gimana tuh? Kayak tadi kan. Kayak tadi yang 11 kali 12 itu kan. Harusnya akhirannya 2. Berarti cari pilihannya
angka terakhirnya itu adalah angka 2. Terus? Benar. Oke, terus kita buktikan nih 35 sama 45. Ya udah lanjutin hitungnya. Kalau aku pakai bagi kurung ya Kang, 2625 dibagi 75. Sekarang kita yang 262 nya dibagi 75. 75 kali berapa yang mendekati 262? Berarti 75 kali 2 aja itu udah 150 ya. Kalau misalkan dikali 3 berarti berapa? 225. Nah, berarti 3. Ya udah, berarti 35 bukan 4. Karena kalau 4 itu kelebihan. Kalau 4 kali 75 itu Berarti kan nggak harus selesai kan? Ya udah ketemu angka 3 ya udah pasti 35. Oke, Jadi berarti jawabannya emang 2 jam 35 menit. C, ye, 5 soal nih. Kalau kita tadi mulai jam 8.15 hanya sejam ya, sejam kurangnya. Sejam karena kita kan sambil ngobrol. Iya. Woi, 2 menit. Salah semua tapi. Hitung kancing ya ujung-ujungnya. Oke, aku mau ngaktifkan komentar. Nanti barangkali ada yang ingin bertanya. Oke, boleh. Kita nanti setelah ini jawab pertanyaan deh teman-teman. Boleh. Aku sambil minum ya Kang, boleh ya? Boleh. Enggak dong. Apa ya? Belum ada yang nanya ya? Belum. Apa sudah ngerti semua ya? Udah ngerti. Wah, luar biasa kan, itu kan apa namanya? Belajarnya luar biasa. Yang kelas privat aja setiap hari tuh kalau nggak dikirim tuh, wah gimana gitu. Wah, belajarnya seru banget. Soal mana nih? Soal mana nih? Aku lapar. Wah, kalau udah kasih 9 tuh luar biasa banget untuk jadi semangat banget. Tapi emang benar kan ada istilah practice makes perfect gitu ya. Practice makes perfect. Itu kan memang benar. Semakin banyak kita berlatih soal-soal, semakin besar peluang kita untuk menjawab soal nanti itu benar. Karena biasanya aku nih ya, pengalaman aku nih Kang. Pengalaman aku waktu belajar TIU ya khususnya. TIU tuh aku beli buku khusus. Buku CPNS. Aku kerjain semua soal-soal TIU itu. Yang bagian TIU-nya aja itu kan di buku ada TWK, ada TIU sama TKP ya. Nah, aku tuh ngerjain khusus yang TIU aja. Kan ada beberapa paket aku kerjain semua, walaupun nggak langsung banyak ya, misalkan per hari ngerjain 1 paket atau per hari ngerjain 10 soal. Nah, lama-lama pas udah latihan-latihan, pas kemarin tes tuh emang bener loh, banyak soal yang satu jenis walaupun mereka beda. Ya, betul. Karena tuh soal tuh ya itu aja sebenarnya yang muncul, maksudnya peluang untuk munculnya memang sedikit kalau yang sama persis ya, tapi tuh polanya, jenis soalnya tuh sama, cuma angka aja yang beda. Jadi semakin kita sering latihan tuh memang benar-benar semakin besar kemampuan kita buat bisa jawab soal. Jadi benar banget kalau teman-teman pada mana soal ya. Pinter banget. Berarti memang harus soal ya. Tapi soal TIU juga sebenarnya TIU, kemudian mungkin nanti di P3K ada hitungan kayak gini. Sebenarnya mah jangan pernah mengharap soal akan sama ya Teh. Yang penting sih polanya akan seperti ini. Yang kemarin itu memang terutama memang aku kan agak ini ya, apa namanya, bukan agak lagi sih, memang kurang banget tuh lah di hitung-hitungan. Sepertinya suka keterbalikan. Ya ini pura-pura pinter aja. Terus kan yang itu tuh yang perbandingan sebalik dan berbalik nilai, aduh itu aja udah lupa lagi, besoknya lupa lagi. Jadi gimana sih ngitungnya? Iya pasti ketukar sekali.
Tapi memang gitu sih ya. Tapi makanya kemarin di grup privat yang pertama kali masuk grup privat, semua nih di batch 1 atau batch 2 juga ketika udah masuk grup privat pasti dikasihnya pedagogi dulu yang 100 soal. Karena memang kita aja waktu SKB pedagogi luar biasa kan Teh? Pedagogiknya hot saja. 80% hasil pedagogi semua ya. Iya, bukan teori dia sebenarnya. Dia tuh lebih ke aplikatif ya, aplikasi sehari-hari sebagai seorang guru. Mm-mm. Makanya kemarin kita pas SKB itu nilainya yang di atas 300 tuh jarang ya kan. Iya. Banyak yang di bawah 300 karena memang lebih susah dari soal yang pasti. Kalau misalkan profesional matematika gitu kan pasti ya jawabannya. Tapi kalau pedagogi itu kayak soal bahasa Indonesia gitu ya. Iya, kemana-mana gitu kan. Itu mirip-mirip gitu kan. Apalagi waktu pas pas SKB, aduh itu kalau SKD sih kita masih bisa ya memprediksi gitu ya Teh. Iya, kalau SKD masih umum ya. Masih umum lah, masih tahu lah gitu. gitu. Kalau udah ke bidang, itu harus benar-benar bertahun banget. Terutama bidang keguruan yang aplikatif kayak gitu yang jawabannya tuh kayak relatif gitu, padahal emang sebenarnya ada jawaban pasti sih, cuma karena pilihan yang mirip-mirip jadi kayak seolah-olah jawabannya tuh banyak gitu kan. Sih memang luar biasa banget sih pembuat soal, luar biasa banget, top jempol. Pokoknya teman-teman jangan ngeluh. Kayak tips kemarin tuh dari Mbak Mia. Pokoknya 1 hari minimal teman-teman bisa ngerjain 1 aja udah nggak apa-apa. Syukur-syukur banyak ya kan. Itu ada yang nanya tuh Kang. Apa tuh? Dari siapa tuh? Trik hitungan cepat di mana tuh? Dari bawah dulu Teh. Oh, nggak kelihatan aku. Ke bawah nggak? Oh, aku yang kelihatan. Oke, aku bacain. Maaf, koneksi nggak stabil dari filantropi. Halo, Mbak Fajri. Maaf, koneksi nggak stabil malam minggu. Kali signal tabrakan sama orang yang lagi ngapel kali ya. Yang di rumah ya maaf aja ya. Apa aja ya? Apa aja nih? Kejeda-jeda juga itu soal nomor 3 angka 15.000 dari mana Mas? Hatur nuhun. Oke, tadi 15.000 itu dari pertama 10.000 itu jatah dia per jamnya. Jangan dihilangin nih jatah dia yang 1 jamnya nih. Kemudian tambah lagi 5.000. 5.000 dari mana? Ditambahin sama bosnya tuh. Kalau kamu lembur, kasih 50% dari gaji kamu yang harian yang per jam itu. Jadi 50% dari 10.000 itu kan 5.000. Nah, 10.000 dan 5.000 ditambahkan jadi 15.000. Jadi jangan sampai dia lembur tapi gaji utamanya nggak dibayar. Gitu. Jadi jangan sampai 5.000 aja dari 50% itu, tapi digabungkan 10.000 dari gaji dia per jam ditambah lemburan 50%. Gitu. Bener gak aku neranginnya? Top. Aku di rumah, oke. Itu pertanyaan dari siapa? Bapak Fajri ya? Iya. Lanjut Teh. Itu ya penjelasannya Pak Fajri. Terus apa aku ininya di ini dulu ya dihilangin dulu ya. Tampilan itunya soalnya biar aku bisa lihat juga. Nanti kalau udah kebuka di situ bacain. Jadi sini belum kebuka, kira kacau deh. Tabrakan juga nih di sini nih. Sinyalnya tabrakan sama yang malam mingguan. Iya. Jam segini belum pada tidur kan ya malam minggu. Belum lah, nanti tidurnya 12:30. Sahur dulu kali ya. Sahur dulu terus tidur. Masih belum hilang ya. Oke sip, hatur nuhun Mas Dema, Teh Erika, Tata filantropi.
Udah bisa baca belum? Aku di sini kok nggak ada ya? Ini juga aku nah, ini ada nih. Ada nih, Eka Ardila Makeup Cirebon. Aku mau tanya di nomor 2 kan soal yang di atas itu diketahui waktunya 60 menit, jadi gampang hitungnya. Misal soalnya itu waktunya agak susah di Terawang, gimana tuh cara cepat penyelesaiannya? Boleh dong kasih soal lagi jenis nomor 2, tapi waktunya jangan 60 menit, yang agak ruwet gitu waktunya, katanya. Agak ruwet, yang koma-koma gitu nih Mas. Yang itu yang apa namanya kira-kira menitnya, terus ada detiknya gitu. Ih, mantap ya. Suara mbaknya nggak kedengeran katanya. Suara aku kedengeran nggak? Kedengaran sih, mungkin ke Instagramnya masih kecil kali. Agak loading ya, Heeh. ada space. Padahal itu udah diluarin ya mic-nya ya. Tes. Oke, mau jawab yang mana dulu nih? Banyak banget tuh semuanya. Boleh dong kasih soal yang sejenis nomor 2 tapi waktunya jangan 60 menit. Nanti tak kasih lagi live streaming selanjutnya ya. Ya. Trik hitungan cepat gimana tuh? Trik hitungan cepat sebenarnya hitungan cepat itu bisa dikerjakan kalau kita biasa mengerjakan soal, karena kalau misalnya 1 kali 2 kali masih belum paham pasti. Jadi cepat itu karena memang kita sering latihan. Jadi seringnya latihan, kita coba menemukan rumus sendiri. Aku yakin Teteh juga nggak mungkin kan kalau nggak dari latihan, kalau tadi yang job-jol gitu kan, ya itu Betul. pasti akan ada si rumus cepat itu akan bisa disimpulkan oleh diri kita sendiri gitu. Banyak latihan aja soal bisa. Atau nanti trik-trik cepatnya dibuat konten. Nanti kita coba ngerjakan langsung, nggak virtual gini. Kita buat video, kalau sudah selesai kita ngerjakan soal, kita bahas. Sama paling tadi kalau hitungan sama tuh kayak tadi mungkin ya kayak perkalian Oh ya, 11 12 gitu ya. Kayak gitu. Nanti untuk lebih jelasnya nanti ikutan kelas privatnya ya Kang, premium batch selanjutnya nih supaya dapat trik-trik dan tips dari tutor yang Oh iya, pengalaman. batch 3 itu matematikanya atau TIU-nya atau skolastiknya batch 3 akan langsung diampu oleh Terika. Siap nggak? Insya Allah dibantu sama Kang Gema lah. Aku Kang Gema jago. aku jago menghilang kage punsin. Jadi batch 3 insya Allah nanti akan dibuka. Ini aku dapat WA tuh tiap hari tuh WA DM itu banyak yang pada keselnya kenapa batch 3 nggak dibuka-buka. Kata aku tuh kan bilang waktu batch 2 ditutup kan aku bilang aku nggak ada rencana untuk buka batch 3. Nanti mungkin kapan lah gitu. WhatsApp kemudian DM. Ya udah aku kemarin bismillah deh batch 3 ini nanti 100%. 100% nih semuanya dari uang pendaftarnya kita 100% sedekahkan. Alhamdulillah sedekah di bulan Ramadan ya Kang. Ya, insya Allah. Berlipat-lipat ganda. Ya, jadi memang 100% ini nggak ada, insya Allah mudah-mudahan kita amanah 1 rupiah pun yang kita ambil untuk Lentera CPNS. Jadi yang batch 3 ini 100% kita sedekahkan, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini semua yang ikut privat, batch 1, batch 2, batch 3, juga kan mereka juga sedekah tuh yang 10% itu dari dia bayar. Kemudian yang batch 3 ini 100% kita sedekahkan, mudah-mudahan ya itu, kerja keras sudah, ya pintu langit harus digedor juga kan. Iya betul, berdoa dan berusaha ya. Iya. Berusahanya salah satunya dengan belajar, dengan banyak latihan, dengan sharing kayak gini tuh salah satu ikhtiar kita belajar. Nah berdoanya dengan cara ya tadi bisa lewat sedekah, bisa lewat sholat sepertiga malam ya Kang, sama Allah ya Allah mudahkan lancarkan gitu. Semangat teman-teman semua. Semangat. Ya Allah kasih yang terbaik. Nanti pengumuman batch 3-nya diumumkan di Instagram ya. Tungguin aja. Pokoknya yang DM di Lentera CPNS, di WhatsApp, di akun Mintera dan yang lainnya. Barangkali nggak kebalas satu-satu, memang banyak banget dijelaskannya. Pokoknya yang berat batch juga banyak banget yang nanya.
nantilah insya Allah kita buka. Tapi nanti ya tunggu dulu ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa ada waktu untuk meeting sama teman-teman supaya batch 3 bisa segera dibuka. Iya, amin ya Allah. Semangat ya teman-teman semua dalam mencari ilmu dan Amin, sharing-sharing kayak gini. amin. Ada Seru lagi banget nggak? nih, bagus banget ya acaranya Mentera. Nomor 5 aku ngerjain beda cara tapi jawabannya sama katanya. Nggak apa-apa ya. Oh, nggak apa-apa banget ya. Nggak apa-apa ya. Bagaimanapun caranya, minumnya teh botol sosok. Ini Bagaimanapun nggak ada caranya. endorse ya, harus ada endorse minumnya ya. Aku disebutin ya. Iya, nggak apa-apa teh. Siapa tuh namanya? Syari Kurniasih. Nggak apa-apa teh. Yang penting jawabannya betul. Iya, yang penting kan jawabannya Nah, nanti betul. yang dilihat kan jawabannya juga sih pas nanti tes, nggak proses ya, karena ini kan pilihan ganda. Berarti katanya juga punya cara yang lain ya. Banyak Iya. banyak cara. Yang penting jawabannya betul. Untuk besok yang privat batch 1 batch 2 yang ikut Jumit barangkali yang mudah-mudahan Teteh bisa masuk ya di besok ya untuk jam 9 ya. Kita nanti coba Oke, pakai kohot teh yang kita pernah pakai kohot yang itu. Seru banget kan? Oh iya, betul. Jadi langsung live scoring teman-teman yang ngerjain tuh langsung. Iya. Ya kan aku ngerjain berapa, nilai aku jadi pertama gitu ya kan. Betul. Kang Gema nggak ngerjain, jadi di bawah dia. Iya, jadi nanti wah kompetisinya luar biasa. Pokoknya pakai untuk besok insya Allah teman-teman intinya 1, devisnya 2. Nah, kalau misalkan teman-teman di HP, 1 di laptop. Siapnya aja laptop 1, HP 1 atau laptopnya 2 atau HP-nya 2. Pokoknya ada 2 lah. Kontak internet semua. Soalnya kohort itu kan bisa diisinya oleh perangkat yang lain. Jadi nanti soalnya ada di Zoom, kemudian teman-teman pilihnya di HP atau di laptop yang satunya. Udah 9:30 nih. Ada yang ingin tanya lagi nggak ya? Kayaknya udah pada mau siap-siap tidur ya. Tidur ya. Siangan sahur. Termasuk yang jadi pematerinya juga. Gimana? Jangan lupa juga follow Lentera CPNS Instagramnya, kemudian videonya di like, subscribe. Itu YouTube membantu banget ya dalam belajar ya. Iyalah. Misalnya nih teman-teman yang malam ini nggak bisa join kan live streaming, bisa langsung buka YouTube-nya karena YouTube kan bisa diakses kapan aja, bisa di pause, bisa di play sepuasnya sama teman-teman. Jadi itu membantu banget. Apalagi pengisi suaranya juga mantap banget ya suaranya. Ngisi radio. Ini kalau misalkan WhatsApp sih kata-kata kayak gini tuh dibalasnya sama emo mataku ternodai. Ya pokoknya teman-teman semangat belajar dari mana aja, nggak harus dari Lentera CPNS juga. Banyak semuanya, makanya teman-teman semuanya kita coba untuk sukses gitu kan. Iya betul, pokoknya mudah-mudahan ikhtiar teman-teman semua Allah jawab di tahun ini ya Kang ya, buat yang Amin. belum rezeki insya Allah rezeki tahun ini. Pokoknya optimis terus selama masih ada kesempatan, selama umurnya masih bisa ikutan, ikut aja. Mau CPNS, mau P3K. Pokoknya hajar semua lah gitu. Semangat ya teman-teman. Semangat. Cita-citanya terwujud di tahun ini. Amin. Teteh makasih ya, ini sudah 9:30. Oh iya betul. Kita nggak kerasa ya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah ikut live streaming untuk malam ini. Insya Allah mau berasin kita terus adakan setiap seminggu sekali. Ya paling tidak 2 minggu sekali, tapi kita coba usahakan 1 minggu sekali karena padatnya pemateri bukan padatnya gema-gema sih, orang pengangguran biasa lah. Jadi padatnya pemateri yang harus dikontak karena memang beliau juga punya kesibukan, jadi harap maklum. Biasanya kita Senin, tapi sekarang di penghujung weekend ya, tapi nggak apa-apa lah, masih tetap semangat. Terima kasih Teteh, jangan kapok ya untuk diundang di Lentera CPNS ya. Iya, sama-sama. Kang Gema, terima kasih kesempatannya buat bagi ilmu ya. Iya, nanti kapan-kapan ke Cirebon main.
Ya, siap. Oke, Teteh, terima kasih. Kita live ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum teman-teman Assalamualaikum. semua. Sampai ketemu lagi. Ya.